Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk video hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel ya. Jadi ini perlu sekali untuk kita pelajari sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, eh, yang pertama ya, did you know that? Ya, jadi apakah kalian tahu bahwa hampir semua penelitian hanya dilakukan terhadap sampel? Ya, jadi hampir semua penelitian itu hanya kita lakukan terhadap sampel, bukan kepada populasi. Ya, akan tetapi nanti hasil penelitian yang kita peroleh dari sampel itu diberlakukan untuk seluruh populasi. Jadi contohnya misalkan kita ingin mengetahui golongan darah si A. Nah, golongan darah si A itu tidak mungkin kita mengambil seluruh darah si A untuk kita ketahui apa golongannya kan. Nah, untuk itu kita akan mengambil sampel darahnya ya untuk diperiksa. Nah, hasil pemeriksaan itu keluarlah misalkan golongan darah si A itu adalah O. Jadi itu diberlakukan untuk keseluruhan ya darah si A ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa golongan darah si A itu adalah golongan darah O. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian, what is population and sample? Ya, apa itu populasi dan sampel ya. Nah, kita terlebih dahulu saya menjelaskan ini pengertian populasi ya. Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah membahas ya, menyinggung sedikit tentang apa itu populasi, sampel. Nah, di video ini saya kembali mengingatkan ya, bahwa populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi secara keseluruhan ya yang akan kita teliti. Nah, sedangkan kalau populasi itu adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Jadi bagian dari sebuah populasi ya. Jadi bagian dari keseluruhan itulah yang namanya sampel. Ya. What is the reason for sample? Ya, jadi apa alasan mengambil sampel ya? Jadi alasan kita mengambil sampel ya. Jadi ini kita bisa melihat dalam buku Prof. Arif Tiro. Ya, alasan pengambilan sampel itu yang pertama memperkecil biaya ya. Ya, jadi memperkecil biaya ini kalau misalnya kita meneliti suatu populasi ya, populasi yang cukup besar ya, cukup banyak ya, tentu itu akan memakan biaya yang sangat banyak. Nah, ketimbang kalau misalnya kita hanya mengambil beberapa data dari populasi tersebut yang kemudian itu dinamakan sampel ya. Kemudian yang kedua, mempercepat proses ya. Jadi data yang dapat dikumpulkan atau diringkas itu lebih cepat ya dengan sebuah sampel daripada kita menggunakan sebuah populasi. Jadi data yang kecil itu akan lebih cepat proses penelitiannya ketimbang kita menggunakan data yang besar ya. Nah, kalau misalkan bisa kita menggunakan hanya mewakili saja, kenapa tidak kita menggunakan sampel ya. Jadi itulah kenapa kemudian alasan kita mengambil sampel yaitu mempercepat proses penelitian. Kemudian selanjutnya memperbesar cakupan ya, memperbesar cakupan. Nah, mengamati banyak aspek dari sedikit objek itu dapat dengan mudah dilakukan daripada mengamati banyak aspek dari banyak objek. Ya, itu maksudnya ya. Jadi ini dengan kita mengambil sampel itu dapat memperbesar cakupan yang kita ingin teliti. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan ketelitian ya. Nah, sebuah sampel mungkin memberikan hasil yang lebih teliti daripada kita meneliti secara keseluruhan populasi ya. Nah, jika dalam pengumpulan data itu digunakan tenaga yang berkualitas baik, yang telah diberikan pelatihan yang intensif serta pengawasan terhadap pekerjaan lapangan yang baik. Nah, selanjutnya hasil yang dapat diperoleh dengan teliti dan baik jika banyaknya pekerjaan itu dikurangi. Jadi ya di mana-mana kalau misalkan kita cuman meneliti misalkan cuman 3 orang ya.
jelas itu akan meningkatkan ketelitian kita terhadap 3 orang tersebut ketimbang kalau misalkan kita meneliti 100 orang kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengurangi percobaan yang merusak. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui golongan darah si A, ya. Golongan darah si A tidak mungkin kita mengambil secara keseluruhan darahnya kan. Nah, itu bisa jadi merusak ya. Nah, kita hanya mengambil sebagian darahnya yang akan dijadikan sampel untuk mengetahui golongan darah si A tersebut ya. Jadi itu mengurangi percobaan yang merusak. Kemudian mempertimbangkan faktor ekonomis ya. Ya. Jadi faktor ekonomis ya, kalau misalkan ini kita sering lupakan ya. Sehingga perlu mendapat perhatian yang wajar. Kenapa? Karena penelitian yang memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang besar, tetapi hasil yang akan diperoleh tidak sepadan dengan pengeluaran, sebaiknya itu kita tidak lakukan. Jadi kita pertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita cuma membutuhkan data ini, terus kita meneliti secara keseluruhan populasi yang kemudian itu memerlukan biaya dan waktu dan tenaga yang cukup besar, namun yang diperoleh itu tidak sepadan dengan yang kita keluarkan. Padahal hanya beberapa variabel saja yang kita ingin ketahui dari penelitian tersebut. Itulah yang kenapa kemudian kita harus mempertimbangkan faktor ekonomis juga dalam meneliti ya. Nah, berdasarkan alasan dan pertimbangan beberapa pertimbangan ini, tidak semua hal yang ingin dijelaskan, diramalkan atau dikendalikan dapat kita teliti ya. Nah, sehingga dengan sampel dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, hasil penelitian lebih akurat dan proses penelitian akan lebih mudah ya. Nah, inilah kenapa kemudian kita mengambil sampel ya. Kemudian tahap-tahap atau langkah-langkah pengambilan sampel ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu target populasi. Ya, jadi apa yang ingin kita teliti populasinya, sekelompok orang kah, sekelompok atau beberapa wilayah atau daerah tertentu yang ingin kita teliti, ataukah sebuah sekolah ya. Jadi kita tentukan dulu target populasinya dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Jadi misalkan kita ingin meneliti sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kita daftar dulu beberapa sekolah menengah atas yang ada di Sulawesi Selatan misalnya ya. Kita mendaftar misalkan SMA 1 Palopo, SMA 2 Palopo dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu menentukan sumber informasi. Jadi dari sudah kita mendaftar seluruh elemen unit populasi, kemudian kita mencari sumber informasi ya. Jadi masing-masing unit populasi ini, kemudian selanjutnya menentukan jumlah anggota sampel. Nah, setelah kita menentukan sumber informasinya, kita menentukan anggota sampelnya ya. Jadi tidak mungkin kita meneliti secara keseluruhan sekolah yang ada di Sulawesi Selatan ya. Nah, di tahap ini kita menentukan sekolah mana yang akan kita jadikan sampel ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengambil sampel, menentukan anggota sampel, barulah kemudian kita menentukan teknik samplingnya, teknik pengambilan sampel yang akan kita gunakan seperti apa ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada teori-teori dalam menentukan teknik sampel ya, seperti itu ya. Jadi teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada yang namanya probability sampling. Nah, probability sampling ini teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel ya. Jadi contohnya itu simple random sampling, stratified random sampling, stratified proportional sampling, dan cluster sampling. Kemudian ada juga non probability sampling ya. Nah, teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel.
Nah, non-probabilitas sampling ini ada beberapa, yang itu ya, yang pertama purposive sampling, systematic sampling, incidental sampling, quota sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, mari kita jelaskan apa itu probability sampling dan non probability sampling, ya, macam-macamnya ya. Kemudian ya, jadi yang pertama kita akan jelaskan itu adalah simple random sampling ya. Jadi simple random sampling ini adalah penyampelan acak ya. Jadi atau biasa disebut teknik penarikan sampel secara acak ya. Ya, jadi satu cara yang sangat umum dikenal dalam statistika untuk memperoleh sampel dengan cara memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi yang homogen. Jadi populasi yang homogen di sini ya. Jadi misalkan dalam suatu perkumpulan orang ya. Nah, di dalam ini kita ambil atau kita random ya, mana yang akan kita jadikan sampel. Jadi semua populasi ini ya memiliki kesempatan yang sama untuk kita jadikan sampel ya, itu maksudnya. Jadi ini cukup mudah untuk simple random sampling. Kemudian selanjutnya stratified random sampling atau penyampelan berstrata. Jadi misalnya jadi kalau ini stratified random sampling ya, itu dia digunakan jika populasinya terdiri dari beberapa golongan atau kelompok yang mempunyai susunan bertingkat ya. Nah, dari misalnya sebuah sampel berasal dari populasi siswa SMU Negeri 1 Makassar diperoleh dengan cara mengambil sampel ya, mengambil secara acak 20 siswa kelas 1 ya, 15 siswa kelas 2 dan 10 siswa kelas 3. Jadi dia itu terdiri dari beberapa golongan atau kelompok ya. Jadi yang mempunyai susunan bertingkat. Jadi strata 1, strata 2, strata 3. Dari strata 1 itu kita ambil misalkan 1 orang ya. Strata 2 kita ambil misalkan 1 orang, strata 3 kita ambil misalkan 1 orang. Jadi stratified random sampling, jadi kita ambil secara acak ya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya stratified proportional sampling ya, atau sampel penyampelan proporsional. Jadi penyampelan proporsional ini memperhatikan pertimbangan unsur atau kategori dalam populasi ya, sehingga teknik inilah yang kemudian dikatakan sebagai sampel proporsional ya. Ya, jadi jadi misalnya kita misalnya ada 245 pegawai dalam sebuah kantor yang terdiri dari 100 orang golongan 1, 75 orang golongan 2, 50 orang golongan 3, dan 20 orang golongan 4. Jika kita akan mengambil sebuah sampel proporsional berukuran 15, maka kita harus mengambil ya, misalkan 100 dari 245 dikali 15 itu 6,12 atau 6 orang golongan 1 ya. Kemudian 5 orang golongan 2, 3 orang golongan 3, 1 orang golongan 4. Jadi ini sesuai dengan proporsinya ya. Sesuai dengan proporsinya. Jadi maksudnya adalah jika peneliti mengetahui bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai golongan atau jabatan ya, dan dari penelitian terdahulu dapat dipastikan bahwa golongan atau jabatan tersebut berpengaruh terhadap gejala yang hendak diteliti, maka perimbangan golongan atau jabatan itu dalam sampel merupakan usaha untuk mempertinggi tingkat keterwakilan populasi oleh sampel. Untuk mendapat sampel yang proporsional, banyaknya anggota setiap golongan dalam populasi harus kita ketahui. Jadi inilah yang maksudnya stratified proportional sample ya. Jadi tidak semua golongan itu kita harus satu ratakan ya. Maksudnya tadi golongan 1 misalkan kita ambil, misalkan kita ratakan setiap golongan itu kita ambil 4 orang dari golongan itu. Tidak boleh seperti itu kalau di stratified
stratified proportional sample ya. Jadi kalau misalkan dalam golongan itu kita dalam kelompok atau golongan itu kita ketahui berpengaruh ya berpengaruh dalam suatu penelitian kita, maka kita tidak boleh mengambil secara sama ya, tidak sama dengan stratified random tadi ya. Kita dalam satu kelompok itu kita boleh mengambil secara acak, tetapi kalau menggunakan proportional sample ya untuk hal-hal tertentu ya itu tidak boleh seperti itu, harus menggunakan cara seperti ini ya. Jadi golongan 1 6 orang, golongan 2 5 orang, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya ada namanya cluster sampling atau penyampelan kelompok ya. Jadi kalau dalam cluster sampling ya, penyampelan ini disebut sebagai penyampelan wilayah atau area sampling karena pengambilan sampelnya berdasarkan wilayah. Jadi misalnya untuk meneliti pendapatan keluarga di Sulawesi Selatan, sampel kelompok dapat digunakan sebagai contoh. Kita memilih 2 dari 23 kabupaten dan masing-masing kabupaten terpilih dipilih 1 kecamatan. Ya, jadi dari kabupaten itu kita pilih kembali 1 kecamatan. Kemudian dari setiap kecamatan dipilih 3 desa sebagai sampel. Ya. Jadi ada 2 kabupaten, kemudian kita pilih setiap kabupaten itu kita pilih 1 kecamatan. Nah, dari 1 kecamatan itu kita pilih 3 desa, sehingga ada 6 desa yang terpilih sebagai anggota sampel kelompok karena desanya terpilih. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah populasi, dari populasi itu kita ambil beberapa lagi, dari beberapa lagi kita ambil lagi sebagai sampelnya. Jadi itulah yang namanya cluster sampling ya, sampling atau penyampelan kelompok ya. Kemudian ada juga namanya purposive sampling. Jadi teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling ya. Nah, ini termasuk dalam non probability ya. Oke. Penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan di purposive sampling ini. Jadi misalnya seorang peneliti mengambil sampel siswa-siswa peringkat 1 dalam mata pelajaran matematika dari setiap kelas karena ingin mengetahui faktor-faktor yang membuat siswa-siswa tersebut berprestasi. Jadi kita berdasarkan pertimbangan atau variabel-variabel tertentu yang akan kita teliti ya, kita ambil sampelnya ya. Jadi seperti ini, dari siswa-siswa yang berperingkat 1 dia ambil semua kelas-kelasnya ya. Nah, dari setiap kelas itu kita ambil beberapa orang yang mungkin kita boleh tanya-tanya faktor-faktor apa yang kemudian dia membuat dia berprestasi. Jadi itulah maksudnya ada beberapa pertimbangan tertentu ya. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya systematic sampling. Jadi atau penyampelan sistematis ya. Jadi penyampelan sistematis ya. Jadi itu maksudnya itu adalah ya itu teknik yang dilakukan karena pengambilan acak secara murni membutuhkan banyak waktu untuk populasi yang cukup besar. Jadi pengambilan sampel dengan cara sistematis itu dapat dilakukan berdasarkan daftar anggota populasi yang sudah tersedia. Ya, misalnya daftar nama yang ada di dalam buku telepon, daftar pelanggan surat kabar, dan dapat pula dilakukan di lapangan sesuai dengan nomor urut atau letak rumah yang disepakati sebelumnya. Ya. Nah, metode ini seringkali lebih mudah digunakan untuk mengambil sampel tanpa kesalahan. Jadi misalnya kita akan mengambil 100 kepala rumah tangga ya, dari populasi yang terdiri dari 2000 kepala rumah tangga. Jadi dari 2000 populasinya kita ambil 100 ya. Langkah yang dilakukan yang pertama, tentukan panjang interval pengambilan yaitu 2000 dibagi 100 itu 20. Nah, pilih anggota sampel yang pertama secara acak dari daftar bernomor 1 sampai 20. Misalnya kita terpilih nomor 7 ya.
Misalnya di sini terpilih nomor 7, tentukan secara yang kedua, selanjutnya tentukan secara sistematis anggota sampel berikutnya dengan menambahkan panjang interval pengambilan atau 20 pada nomor anggota sampel sebelumnya. Jadi misalkan tadi kan kita ambil nomor 7. 7 ditambah 20, 27. Kemudian anggota ketiga itu nomor 47 ya. Dan seterusnya sampai mencapai anggota sampel. Dengan demikian, 100 kepala keluarga yang terpilih itu adalah nomor 27, 47 sampai pada 1987. Ya, karena kan tadi populasinya itu 2000 ya, kepala rumah tangga. Ya. Jadi kita daftar dulu ya, daftar dulu. Kemudian dari daftar yang sudah bersusun itu kita ambil dengan cara systematic sampling ya. Selanjutnya nah, ada namanya incidental sampling atau accidental sampling ya. Penyampelan secara kebetulan. Nah, ini lebih menarik lagi. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan, secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data ya. Jadi misalnya seperti ini. Sampel dipilih dari orang-orang yang sedang lewat di depan pasar dan ditanya pendapatnya tentang rencana perluasan jalan di kota tertentu. Ya, di kota misalkan kota Makassar ya. Jadi kalau misalkan kita berada di pasar ya, terus ada orang yang lewat ya, kemudian kita tanya bagaimana pendapatnya tentang rencana perluasan jalan di kota Makassar ya. Jadi siapa saja yang lewat pada waktu itu di tempat itu akan menjadi anggota sampel ya. Nah, dengan syarat warga kota lain tidak ikut diperhitungkan dalam pengambilan sampel. Jadi kalau ada orang yang kebetulan belanja di situ dan ternyata dia itu berasal dari warga kota lain ya, itu tidak diperhitungkan sebagai sampel. Yang kita ambil di sini maksudnya adalah warga yang ada di kota tersebut ya. Jadi khusus warga Makassar saja ya. Nah, kebetulan warga Makassarnya itu dia berangkat ke pasar. Nah, seperti itu ya, seperti itu ceritanya. Ya. Kemudian kota sampling. Ya, juga ada teknik pengambilan sampel secara kota atau penyampelan jatah. Nah, penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Jadi ini lebih mudah lagi ketimbang yang tadi. Jadi misalnya peneliti memerlukan keterangan dari 40 orang yang berumur 50 tahun ke atas. Di suatu daerah, ya, peneliti datang ke daerah itu dan mewawancarai setiap orang yang dapat ditemui dan berumur 50 tahun ke atas atau lebih. Hal ini dilakukan sampai ia mendapatkan 40 informan atau responden. Jadi, pengambilan sampelnya dilakukan tanpa rencana. Kecuali banyaknya sudah ditentukan. Jadi, sampel ini dapat pula dipandang sebagai sampel kebetulan, ya. Jadi, sama bisa juga disebut sebagai sampel kebetulan. Cuman kalau kota sampling itu dia sudah menentukan kotanya sekian ya. Jadi kita cari sampelnya itu ya yang sesuai dengan karakter, misalkan 50 tahun ke atas kita cari sampai memenuhi kota ya. Kota yang ada ya. Jadi itu salah satu teknik pengambilan sampel ya. Kemudian ada namanya sampel jenuh. Nah, penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ya. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 ya. Ini yang sering kita pakai dalam penelitian ya. Apalagi kalau misalkan jumlah siswanya itu cuman 30 orang atau 20 orang. Nah, enggak apa-apa kita ambil dengan teknik sampel jenuh itu, kita ambil sampelnya semua ya. Semua populasi. Nah, istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Ya, jadi sensus itu anggota populasi dijadikan sampel atau secara keseluruhan populasi itu diteliti. Misal, ya, jika terdapat 20 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang, sehingga semua populasi itu dapat dijadikan sampel ya. Ya, jadi inilah yang beberapa kita gunakan dalam sampel ya. Jadi ada namanya sampel jenuh juga. Kemudian yang terakhir snowball sampling ya.
Jadi teknik pengambilan atau penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Ya, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak, ya. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh. Jadi ya dari gambar ini kita bisa memahami ya. Jadi dari awalnya cuma satu, kemudian dari satu itu memilih teman-temannya lagi untuk mencari informan lagi, kemudian dari sini memilih lagi beberapa temannya untuk dijadikan sumber data ya, dan seterusnya sampai sampel itu menjadi makin besar ya. Kenapa kemudian dilakukan ini? Agar dapat melengkapi data yang kita butuhkan ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya tidak hanya menggunakan tidak hanya mempelajari tentang teknik pengambilan sampel, tetapi kita juga harus mengetahui cara menentukan ukuran sampel ya. Jadi kalau yang tadi kita pelajari itu, yang sebelumnya itu adalah tekniknya. Nah, sekarang cara menentukan ukuran sampel. Nah, kenapa kemudian misalkan biasa kita ambil 30? Nah, itu sebenarnya ada teori-teori tertentu yang menjelaskan itu ya. Oke. Nah, penentuan ukuran sampel secara umum ya. Jadi yang pertama ukuran sampel. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu antara 30 sampai pada 500 ya. Jadi ini secara umum. Kemudian yang kedua, sampel yang berkategori, misalkan pria wanita, maka jumlah sampel yang tiap kategori itu minimal 30 orang ya. Kemudian sampel berdasarkan jenis penelitian. Bila menggunakan analisis multivariat, korelasi atau regresi berganda, maka sampel yang digunakan itu jumlah variabel dikali 10. Jadi kalau misalkan variabelnya 3, berarti 3 dikali 10 adalah 30 30 orang sampel yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian sampel bereksperimen sederhana atau eksperimen sederhana dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai pada 20 ya. Ya, jadi itu kalau kita menggunakan penelitian eksperimen ya, seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan sampel dengan rumus Slovin ya. Jadi berdasarkan teori Slovin ya. Jadi ini caranya ya, jadi N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E pangkat 2. Nah, N itu adalah ukuran sampel yang dibutuhkan, kemudian N itu adalah jumlah populasi, ya. Kemudian E itu adalah margin error yang yang kita perkenankan di sini itu adalah yang biasa kita gunakan, ya. Itu adalah 5% atau 10%. Ya. Jadi tapi yang biasa kita gunakan dalam penelitian untuk untuk suatu penelitian itu adalah 5% ya. Ya, jadi biasanya untuk 5% itu kita gunakan di bidang pendidikan ya. Jadi biasanya kalau yang rata-rata ya yang menggunakan margin error, kalau ingin menghitung dengan rumus Slovin itu menggunakan 5% ya. Kemudian selanjutnya ya, menentukan sampel dengan rumus dan tabel oleh Isaac ya. Jadi Isaac and William Michael gitu. Jadi ini rumusnya dan ini tabelnya. Tetapi kalau biasanya kalau ingin tidak ribet ya, itu kita langsung menggunakan tabel ya. Jadi ini tabel Isaac Michael ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya ini kalau untuk S itu adalah jumlah sampel, N itu adalah jumlah populasi, sedangkan si kuadrat ya, yang Y terbalik ya, itu si kuadrat tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% ya. Nah, jadi ini yang saya katakan kalau di bidang pendidikan itu kita menggunakan tingkat kesalahan itu 5% dan tingkat kebenaran atau signifikannya itu 95%. Nah, untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%, harga si square itu 3,841.
Kemudian D itu adalah perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan itu bisa 1%, 5%, dan 10% ya. Kemudian P itu sama dengan Q ya. Q-nya ya, Q itu sama dengan 0,5 ya. Oke. Nah, kita ke tabel ya. Jadi kalau saya sarankan itu menggunakan tabel saja biar tidak ribet. Nah, kalau untuk tabelnya N itu adalah misalkan dia menggunakan sampel 100. Populasinya 100 ya. Oke. Nah, kalau populasinya 100 terus menggunakan taraf kesalahan ya, itu 5% ya, maka sampelnya itu kita ambil adalah 78. Kalau menggunakan biasanya kalau di dunia kesehatan kalau menggunakan taraf tingkat kesalahannya itu adalah 1%, maka populasi atau sampel yang diambil dari populasi 100 orang itu adalah 87. Tetapi kalau kita di dunia pendidikan sebaiknya menggunakan 5% ya. Kemudian misalkan kalau populasinya 280 ya, maka kita ambil 155 sampelnya ya. Itu menurut Isaac and Michael ya. Selanjutnya menentukan sampel dengan tabel Krejci dan Morgan ya. Jadi ini lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalkan populasinya 10 ya, langsung menentukan sampelnya juga 10 ya. Kalau misalkan populasinya 100, maka sampelnya yang diambil itu 80. Ini tanpa kita menentukan menentukan taraf kesalahan atau tingkat kesalahannya berapa persen ya. Ini bisa langsung ditentukan berapa jumlah sampelnya ya. Jadi kalau sampelnya 1000 ya, maka jumlah sampel yang digunakan itu adalah 278 orang. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi tinggal kalian yang memilih mana teori yang mana yang akan kalian gunakan dalam mengambil sampel, ukuran sampel ya. Kemudian tabel menentukan sampel berdasarkan persentase. Nah, kalau misalnya besar populasinya itu 0 sampai 100, maka kita ambil besar populasinya sebanyak 100%. Jadi pernah saya mendengar ini ya, pernah atau sering bahkan saya mendengar kalau misalkan 100 orang, maka kalau menggunakan ion ya, persentase ion itu kita diharuskan mengambil 100 orang juga ya sampelnya. Jadi kalau misalkan 30 orang, kita ambil 30 orang, pokoknya dia 100 ya, kita ambil secara keseluruhan. Kemudian kalau misalkan 1100, 1001 sampai 5000, besarnya sampel yang kita ambil itu adalah 5% ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau lebih dari 10.000, besarnya sampel yang kita ambil itu adalah 1% ya. Atau kalau misalkan lebih dari 10.000 itu misalkan 10.000, berarti kita ambil sampelnya 3% ya. Seperti itu ya. Kemudian sampel. Nah, dari beberapa penjelasan itu, mulai dari teknik pengambilan sampel, alasan pengambilan sampel, kemudian ukuran yang kita gunakan dalam mengambil sampel, kita dapat merumuskan atau menyimpulkan bahwa sampel itu merupakan representasi atau karakteristik dari suatu populasi, sehingga hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan kepada populasi. Jadi dalam meneliti itu kita tidak boleh sembarangan mengambil sampel ya. Jadi ada perhitungan khusus ya yang kita gunakan untuk mengambil sampel agar ya hasil penelitian yang kita teliti berdasarkan sampel itu dapat mewakili populasi ya, dapat diberlakukan secara generalisasi kepada populasi ya. Sama dengan tadi yang saya katakan bahwa misalkan untuk mengukur kecerdasan seseorang ya, itu ada kita ingin mengukur kecerdasan siswa atau prestasi siswa ya, itu tidak semena-mena kita harus mengambil misalkan ada 100 siswa yang akan kita
hitung atau kita ukur kemampuan atau kecerdasannya. Itu kita tidak boleh mengambil secara sembarang jumlah sampelnya ya. Kalau misalkan kita ingin mengambil 10, apakah sudah sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan teknik-teknik atau teori-teori yang sudah kita pelajari. Nah, inilah yang kemudian kita pelajari. Tujuan kita mempelajari hari ini yaitu mahasiswa mampu menentukan sampel dari suatu populasi ya. Ya, mungkin seperti itu Nanda sekalian, semoga bisa dipahami ya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini ya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.